Selain tersohor dengan kuliner sate ayam, Madura juga punya makanan khas lain yang begitu melegenda. Salah satunya bebek ireng. Olahan daging bebek yang digoreng setengah kering, lalu disajikan dengan sepiring nasi putih hangat lengkap dengan sambal dan lalapannya. Tentu yang menjadi ciri khas paling menonjol adalah bumbu hitam yang digunakan sebagai sambal dengan cita rasa gurih luar biasa. Bumbu ini pun disebut dengan nama sambal ireng yang dalam bahasa Jawa berarti hitam. Lalu, apa yang membuat nasi bebek Madura begitu digemari? Bahkan banyak orang yang menyebut bukan nasi bebek Madura jika tak memakai rempah yang satu ini. Sepertinya sih nggak cocok ya Mas ya, kalau di bebek Madura ini digantikan dengan sambal lain itu kurang nyambung ya gitu. Karena kalau jodohnya tuh sama sambal ireng itu gitu yang ngebedain dari bebek-bebek lainnya gitu. Sebenarnya sih bebeknya itu sama aja sih. Yang membedakan itu sebenarnya sambalnya ya Mas. Sambalnya itu yang membedakan sambal Madura tuh lebih kelihatan kayak hitam banget, kayak mencolok banget, kayak pokoknya benar-benar yang membuat bebeknya itu jadi enak karena sambalnya itu tersebut. Uniknya, sambal ireng ini sebenarnya bukanlah bumbu terpisah, layaknya sambal yang dibuat secara khusus. Justru, hasil ungkepan bebek yang penuh dengan rempah-rempah diolah kembali sehingga menciptakan cita rasa yang khas. Sehingga, nyaris tak ada yang terbuang dari olahan bebek ireng Madura ini. Sebuah praktek zero waste yang viral di dunia modern ternyata telah diterapkan pada bebek ireng ini. Hanya saja untuk membuat bumbu hitam ini perlu waktu yang cukup lama. Minyak dengan jumlah yang banyak digunakan sebagai pengawet alami pada bumbu tersebut. Enggak, memang sengaja diitemin gitu, diitemin. Jadi awalnya kan direbusnya sama bebeknya, sama ayamnya. Setelah udah empuk, dia angkat barangnya gitu ya. Jadi bumbu yang itu yang dia keringin sampai berjam-jam gitu. Jadi sambal ireng ini sebenarnya tidak ada rahasia di dalam bumbu itu. Ini bumbu dapur biasa, hanya bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian diaduk, dioseng istilah digongso itu, tapi tidak boleh berhenti menggongsonya hingga dia menjadi karamelisasi atau karena bawang merah itu kan ada kandungan gulanya tuh. Nah, ketika dia sudah dimasak terus diaduk dengan api kecil sehingga dia menjadi menghitam. Tak hanya bebek ireng, Madura pun punya yang namanya bebek songkem. Berbeda dengan menu bebek yang biasa digoreng, bebek songkem biasa dikukus sehingga tekstur dagingnya menjadi lebih lembut. Bebek songkem seolah menjadi perwujudan budaya Madura dalam bentuk hidangan. Bagaimana tidak, kuliner ini konon tercipta dari kebiasaan para santri yang menghadiahi kiai seusai belajar di pondok pesantren. Nama songkem sendiri berarti sungkem atau menghaturkan hormat. Bentuk bebek yang dilipat sedemikian rupa seolah menggambarkan seorang murid yang sedang menghormati kiainya. Memang dalam kesehariannya, masyarakat Madura tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Selain itu, keberadaan pondok pesantren juga sangat mengakar dan mendapat tempat yang penting pada kultur masyarakat Madura. Status seseorang bagi orang Madura seringkali dilihat dari kadar keislaman yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, kiai menjadi sosok yang berpengaruh dan dihormati. Jadi kita bicara soal karakter Maduranya dulu ya. Orang Madura itu sudah menjadi darah daging mereka. Saya harus berdagang. Karena salah satu suku di Indonesia yang menjalankan sunnah Rasul, yaitu dengan berdagang. Kalau mau merdeka, kamu harus berdagang. Makanya ada pedagang sate, ada pedagang sop Madura, kemudian ada pedagang bebek gitu ya. Jadi kekuatannya di sana. Kemudian Madura adalah masyarakat santri. Makanya ada salah satu hidangan Madura yang namanya bebek songkem. Songkem itu artinya sungkem. Kalau bahasa Jawa Tengah itu adalah sungkem. Sungkem adalah pemberi rasa hormat kepada yang lebih tua atau kepada ulama yang ada di sana. Untuk memasak bebek songkem, batang daun pisang sering digunakan sebagai pengganti air. Sebuah hal yang sangat wajar, mengingat Pulau Madura termasuk salah satu yang minim sumber air tawar.
Bebek atau itik, jika ditilik dari sejarah, sebenarnya bukan hewan endemik Nusantara. Diyakini, bebek diperkenalkan pertama kali ke tanah air oleh orang India pada abad ke-7, terutama di Pulau Jawa. Dalam catatan sejarah, bebek yang awalnya liar berhasil diternakan oleh masyarakat Asia Selatan atau India pada khususnya. Orang-orang India tersebut merupakan ahli bangunan yang khusus didatangkan Raja Shailendra dari Kerajaan Medang untuk membantu pembangunan candi. Dalam kedatangannya, diyakini mereka membawa serta bebek untuk dipelihara di Nusantara. Tetapi tidak ada catatan yang mengungkapkan alasan khusus dibawanya bebek ke Jawa waktu itu. Perkembangan bebek kemudian mencapai zaman keemasan di era Majapahit. Di zaman itulah, bebek mulai menyebar ke Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Sulawesi. Selama ratusan tahun, bebek menjadi salah satu ternak andalan petani, khususnya mereka yang tinggal di dataran rendah atau pesisir seperti Madura. Nasi bebek Madura adalah satu dari sekian banyak khasanah kuliner Nusantara yang patut dijaga eksistensinya. Karena sejatinya, dari kuliner daerah bisa menjadi sebuah identitas bagi nama besar bangsa. Jadi itu sebenarnya adalah city branding ya. Kalau kita bicara soal bagaimana sebuah kuliner itu bisa membuat city branding atau sebuah provinsi branding. Jadi Madura itu kenapa identik dengan bebek gitu? Karena ada bebek sanjay di sana, ada bebek songkem, ada bebek hitam ya. Jadi ya itulah mereka kuliner itu jangan disepelekan karena kuliner itu adalah food diplomacy, adalah sebagai jalan tengah untuk memperkenalkan sebuah daerah, wilayah atau negara sekalipun lewat makanan. Jadi ini bukan sepele. Dan pemerintah harusnya mendukung dan sadar bahwa gerakan ini harus bisa digerakkan ke seluruh daerah di Indonesia. Jadi itulah kenapa identik bebek enak, bebek goreng, bebek bakar, bebek ungkep itu dari Madura gitu. Karena memang mereka memasaknya sedap gitu.